Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat sehat dan afiat kepada kita seberataan, sehingga kembali melanjutkan kegiatan majlis ilmu, majlis zikir kita, yang harapan kita selalu mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab himungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir kita masih membaca hadits yang ke-30, yang mana hadits tersebut Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal yang fardu, maka jangan engkau sia-siakan, jangan ditinggalkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan sesungguhnya Allah telah mengatur hukum-hukum tertentu, maka jangan diabaikan. Sampai sini kita bahas pertemuan terakhir, pembahasan tentang hudud. Apa itu hudud? Bebuhan pian yang duduk di bangku pesantren dan menuntung belajar fikihnya, pasti pada saat belajar tentang bab jinayat, kejahatan-kejahatan, kriminal-kriminal, itu ada pembahasan hudud dalam fikih itu, fikih jinayat. Apa hudud itu? Ringkasnya adalah hukum-hukum yang telah Allah tentukan bagi pelaku dosa-dosa tertentu. Had jamaknya hudud. Adapun di Malaysia sana kata had itu dipakai bagian dari bahasa umum sehari-hari. Hadnya adalah ini, hukumnya adalah ini. Kalau kita jarang dipakai sudah. Gambaran dari hukum-hukum yang Allah tentukan yang dilarang untuk diabaikan, sebagaimana yang kita bacakan pertemuan sebelumnya, ada hadduz zina, hukum bagi perbuatan zina, terbagi dua.
yang pernah melakukan hubungan badan yang sah sebelumnya kemudian berzina dengan wanita yang tidak halal, maka hadnya adalah rajam. Apabila si pelaku iqrar, mengakui, atau ada arba syuhud, 4 saksi yang melihat inya berzina, hanya dijalankan had tadi. Seandainya kadada 4 saksi dan si pelaku menyimpan dosa itu untuknya seorang dan bertaubat, maka kada wajib untuk dilaksanakan had. Dan ini pun had ini adalah wewenang pemimpin, wewenang pemerintah. Artinya kita kada kawa marajam orang, sedangkan kita rakyat jelata aja, tanpa ada wewenang dari yang memiliki atau yang mengatur negeri kita. Kita membaca aja di sini supaya paham yang seharusnya dipraktekkan adalah ini, yang seharusnya dilaksanakan ketika ada pelanggaran hukum adalah ini, karena ini adalah yang paling bisa menjarai orang supaya kada tabulik pulang melakukan dosa yang sama, baik si pelaku atau orang yang melihat hukuman ini. Kalau berzina ujung-ujungnya dipenjara aja. Kalau berzina ujung-ujungnya lepas dari hukum dengan alasan suka sama suka. Wah, kan ada gitu ini. Lakian binian nih, lain 2 laki bini berzina, diperkarakan orang, kami suka sama suka. Inya rela, aku pun rela, jar lakian. Nyata rela lakian. Semua. Suka sama suka jarnya. Akhirnya kadang lalu lepas dari hukum, dianggap biasa. Dalam aturan Islam, ikam suka kada suka, kalau itu lain pasangan ikam dan berzina, ya zina. Kada ada istilah suka sama suka. Oke, suka sama suka, tapi tempuhlah cara yang halal. Kawini, nikahi. Had zina yang kedua apabila pelakunya kada pernah merasakan, kada pernah melangsungkan hubungan badan yang sah sebelumnya, kemudian berzina. Apa hadnya? Kada dirajam, tapi 100 kali dicambuk. Yang ulun lihat di Indonesia ini yang masih menerapkan ini di Aceh. Coba pian bulik ke rumah, karena buka YouTube, lihati had zina di Aceh, ketik gitu. Atau pian ketik hukum cambuk di Aceh. Itu pacaran mesum disupanakan tengah orang banyak. Jarak kakanakan berpacaran gitu. Apalagi yang berzina, 100 kali cambuk, kemudian ditagrib, diasingkan, diusir dari kampungnya 1 tahun. Yang mesum aja berdua-duaan, pina beraragapan, disupanakan tengah orang banyak. Lihat seorang pian di YouTube, di Aceh diterapkan. Kalau itu diterapkan, insya Allah takutan lalakiannya mamacari anak orang, macari kambing ujungnya ya. Bahaya juga. Aman akhirnya, kada ada lagi hubungan bebas di luar nikah. Nah, karena apa? Menjalankan yang seharusnya, aturan yang sudah ditentukan Allah. Artinya ini yang paling efektif menjarai orang supaya kada lagi terjadi kejadian itu. Itu zina. Ada lagi hadis sariqah, had ketika orang mencuntan dan barang curiannya bernilai lebih dari
atau 1/4 dinar lebih. 1/4 dinar. 1 dinar jir ulun kurang lebih 4,25 gram emas. Artinya 1/4-nya bagi 4 kurang lebih segram 0 berapa sekian. Kalau barang yang dicuntannya senilai demikian atau bahkan lebih, ada saksi dan ketahuan, maka imam menegakkan had baginya, dipotong tangan kanannya dari pergelangan, ditatak. Ditataknya kayak apa disilet, tunggal dikitan, padih, pakai kapak, sekali pagat. Masih mencuntan, batis kirinya pulang dari mata kaki dipanggal. Sudah tangan hilang kanan, batis kiri hilang, mencuntan masih, tangan kirinya pulang. Masih mencuntan, hobi artinya. Hanyar pulang batis kanannya. Kutung seberatan, mencuntan masih. Wah, mau kamu. Kemudian ada lagi had syurbul khamri, hukuman bagi nang meminum minuman keras. Ada juga Allah sudah mengatur dalam syariat yang seharusnya dilaksanakan umat Islam. Apa had orang nang meminum minuman keras? 40 kali cambuk. 40 kali cambuk jarak ya. Sekali cambuk gin padih, babakas, bebelang, apalagi 40. Setelah mabuk minum minuman keras khamar, ketahuan ada saksi, seandainya berjalan aturan Islam nih, dibawa ke mahkamah lalu diputuskan had 40 kali cambuk, dilihat oleh orang jaraknya mabuk, biar masam tukil kedanak lagi nya minum bir. Ingat, dicambuk 40 kali marista sakitnya. Ada selanjutnya haddul qadzaf bizina, menuduh bebinian baik-baik, binian jarang keluar rumah, berjilbab, menutup aurat baik-baik, dituduh dengan ilat kita itu adalah pelacur, itu telah berzina, dan pian kada kau membuktikan tuduhan pian, kada ada 4 saksi, contohnya jatuh had bagi pian yang menuduh dicambuk sebanyak 80 kali. Kehormatan perempuan itu betul-betul dijaga, artinya dalam Islam. Bahkan pamuntungan orang lain yang menuduh kehormatan bebinian baik-baik sebagai pelacur, resikonya 80 kali cambuk orang yang menuduh binian macam-macam. Makanya jangan bebarang mengomentari bebinian, inya berjilbab baik-baik aja, di keluarga dikenal bagus, dituduh wah tuh lahong. Ucapan pian itu kena had qadzaf namanya. Kalau pian kada kau membuktikan dengan 4 saksi, kena apa? 80 cambuk pada pembuntungan wara. Saking dijaganya kehormatan perempuan yang baik-baik itu. Luar biasa agama Islam, Allah nang mengatur. Hak bagi nang berokok bang adalah, wah, ada itu. Tenang aja ya. Jaka ulun imamnya ulun adakan sekali cambuk. Fala ta'taduha, maka jangan diabaikan sudah yang diatur Allah itu. Kenapa Nabi menegaskan la ta'taduha ay la tatrukuha, jangan ditinggalkan, karena kalau ini kada ditegakkan, maka hukuman apapun selain yang sudah diatur ini kada akan memberi efek jerak nang dahsyat. Koruptor tuh maling-maling duit rakyat lebih dari 1/4 dinar yang dicuntannya. Ada yang sudah baju kuning, say hello, dadah, hai, koruptor. Coba dijalankan hukum Islam, kada kau mendadahnya, utuh.
1/4 dinar nilai barang dicuntan, apa lagi yang sampai korupsi sekian M, sekian T. Kita lihat kadang di media diperlakukan baik-baik oleh aparat, padahal ini koruptor makan duit rakyat. Ada yang mencuntan sekedar pohon tertentu di kebun orang 5 tahun penjara. Allah, sebuting batang kayu jati. Ini yang koruptor yang sekian T merugikan negara, kawa mendadah di TV-nya. Santai hidupnya. Belum lagi kalau berbicara mungkin dapat fasilitas khusus dan sebagainya. Coba dijalankan hukuman Islam. Kira-kira ada yang masih lah jadi koruptor. Tangan ditatak, bayangkan Bian. Kayak apa nak minum kopi. La ilaha illallah. Zina sama, coba ditegakkan hukum zina itu. Rajamnya atau cambuknya 100 kali dan diasingkan. Kadada lagi insya Allah orang-orang berzina. Kada payu gunung batu. Kenapa? Ngeri hukumannya. Seandainya ditegakkan, habis sumber-sumber maksiat. Karena kalau dilihat, mohon maaf, kemaksiatan itu kada lain urusan binian atau urusan minum-minuman keras atau yang memabukkan. Itu sumbernya. Ummul khaba'ith, khamr. Dari inya mabuk, lalu kada kawa berpikir dan sebagainya, bakal lagi bersodokan, mati. Sebab mabuk, khamr. Gara-gara binian merabutakan jablay manakah, bersuduk-sudukan. Ada kejadian mana itu di warung mana? Betimpasan yang diperebutakan jablay. Artinya kada lepas kemaksiatan itu mun kada khamr pelacuran. Kalau ini sudah kada ada lagi, insya Allah khaba'ith, maksiat-maksiat nang buruk kayak itu kada ada lagi juga. Seandainya tadi juga ditegakkan hudud ini tadi. Luar biasanya agama Islam ini sudah mengatur. Kada harapan lagi ada nang di taman bakadat malam-malam dua lakian binian berpacaran. Kenapa? Ada takzirnya. Ujung-ujungnya supan sekeluargaan, kada waninya pacaran. Seandainya diterapkan. Berapa banyak nang sudah berlaki, nang sudah berbini berselingkuh dengan pasangan lain. Zina, muhsan, rajam, seikung dia dirajam di kampung, di Tanjung, dilihat oleh orang banyak. Takutanan orang lain tuh. Ada hendak lagi ya untuk berzina atau berselingkuh atau berbuat mesum dan sebagainya. Karenanya di kepalanya sudah meresap, bakal disupanakan tengah orang banyak. Anak kusupan, kuikan kusupan, dan sanak kusupan, banyak nang supan. Seandainya ditegakkan. Itu tadi. La ilaha illallah. Fala ta'taduha. Wa harrama asya fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan hal-hal yang diharamkan, maka jangan dikerjakan, ujar Nabi. Allah sudah ada aturan bagi kita manusia umat Nabi ini, ada aturan, ada cara main, cara hidup, yang halal jelas, yang haram jelas. Allah telah mengharamkan yang haram-haram, fala tantahikuha ay fala tartakibuha, jangan digawi, jar Nabi. Kenapa? Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu untuk manusia kecuali hikmahnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah mengharamkan minum-minuman keras. Kenapa? Karena merusak saraf, rusak sistem pencernaan, rusak. Allah mengharamkan segala yang memabukkan, mukhaddirat. Kenapa? Karena merusak sistem saraf berpikir. Ginjal rusak, kakanak nang tuk menjenit tuh sakitan pinggang, padahal anu masih. Kenapa? Ginjal rusak hantangnya. Nah, aja berjalan. Halo,
Sehari 15 kepeng. Rusak ginjal ada kamu nampung. Sakit pinggang, hapuk liar. Kenapa dia mabuk? Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali untuk kita juga. Kemaslahatannya pasti ada. Walau terkadang otak kita kadang mengkirakan. Harrama asya, Allah mengharamkan atas sesuatu, maka jangan digawi. Allah haramkan mencuntan. Kenapa? Karena kalau dihalalkan, mengambil hak orang lain, ada hati yang tersakiti dan bisa berefek perkelahian, bahkan pembunuhan. Dan banyak hal-hal haram lain yang kalau kita telusuri satu persatu, hikmahnya untuk kebaikan kita juga. Kita yang nyaman ketika kita kada menggawinya. Wasakata an asya ghaira nisyan, dan Allah mendiamakan. Dengarkan penjelasannya supaya kada luput. Allah sengaja mendiamakan perkara-perkara tertentu sebagai bentuk kasih sayang Allah gesan buhan pian, bukan karena kada ingat Allah menentukan hukumnya. Fala tabhathu anha, jangan ditakunakan, ujar Nabi. Dengarkan, Allah berdiam, artinya kada menurunkan hukum, halal kada, haram kada, atas perkara-perkara tertentu. Kenapa Allah diamkan? Kenapa kada Allah tentukan hukumnya? Sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk umat. Maka ajar Nabi jangan dicari hukumnya. Bukan karena Allah kada ingat menurunkan hukumnya. Maksudnya kayak apa? Makanya dengarkan supaya kada salah paham. Ini terjadi di zaman Nabi masih hidup. Ini pemahaman muktamad. Kita paham ketika Rasulullah masih hidup belum wafat, syariat itu masih berjalan, belum tuntung lagi. Ada kejadian tertentu terjadi, lalu turun ayat tertentu menentukan hukumnya. Ada tatakunan sahabat tentang perkara tertentu, gara-gara tatakunan tadi lalu Allah turunkan ayat Al-Quran, lalu terjadilah hukum tentang apa yang ditakunkan. Ada beberapa hajar Nabi, lebih baik ikam para sahabatku jangan ditakunakan. Itu sengaja didiamakan Allah, bentuk kasih sayang untuk buah nikam. Kalau buah nikam takunakan, jadi syariat nang baku, buah nikam juga nang ngalih. Ulun beri gambaran, ada satu riwayat Nabi ketika menyampaikan kewajiban ibadah haji. Nabi menyampaikan kewajiban ibadah haji. Sahabat ada yang bertakun, banyak sahabat berkumpul. Seekor bertakun, aku lusanah ya Rasulullah. Nabi menjelaskan tentang haji nih. Lawan sahabat, ada yang bertakun tiba-tiba, aku lusanah ya Rasulullah. Apakah kewajiban haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Bertakun dia. Sakata alaihi salatu wasallam. Nabi diam, kada menjawab. Diulangi, apakah tiap tahun wajibnya haji itu ya Rasulullah? Diam Nabi. Berapa kali diulang, Nabi berdiam. Selang beberapa waktu Nabi lalu menjawab, seandainya aku jawab iya, maka akhirnya Allah akan mewajibkan haji itu tiap tahun wajibnya. Sengaja aku kada jawab ya Nabi, supaya kada jadi syariat baku. Coba bayangkan kalau haji itu wajib tiap tahun. Lucut, pian nang sudah berangkat sekali masih wajib lagi tahun kena. Ada duit wajib lagi, terus kada ada habisnya. Tetapi karena Nabi berdiam kada menjawab pertanyaan tadi, wajibnya haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, itu juga. Nah, ini gambaran Nabi sudah mewanti-wanti sakataan asya untuk sahabat-sahabat ketika Nabi masih hidup. Allah sengaja mendiamkan beberapa perkara kada diturunkan hukumnya sebagai bentuk kasih sayang Allah supaya buah nikam pun kada ngalih.
Selama kada mudaratnya berarti halal. Selama itu bagus selama itu kada bagus ada mudaratnya itu haram. Ambil konsep itu aja maksud Nabi. Kadosa secara rinci manitil batakun. Karena amun Allah wajibkan ikam jua ngalih. Karena ketika Nabi hidup syariat itu berlanjut apa persetujuan Nabi. Paham lah? Ini yang dimaksud sakata an asya rahmatan lakum. Allah mendiamkan beberapa perkara kada diturunkan hukumnya sebagai bentuk kasih sayang Allah gesan ikam juga, buhan ikam juga supaya nyaman. Tinggal mengambil konsep selama itu kada mudarat berarti halal. Kalau ada mudarat merugikan maka haram. Diambil dari umumnya ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Contohnya tuh kayak itu. Amun nitil ditakuni, ya Rasulullah, bolehkah kami mencium bini kami kiri dan kanan? Ujar Nabi kada boleh, haram lucut. Bolehkah kami berjapaian lawan bini sebelum contohnya melakukan hubungan badan? Ujar Nabi kada boleh, haram. Kada kau berjapaian langsung aja harus. Ngalih kada ya? Nang sudah kawin paham dong ngalih. Jakanya ada sahabat nitil betakon kayak itu, malah mempersulit jadi syariat nang baku. Tapi jar Nabi fala tabhatu anha. Yang sudah didiamkan Allah jangan dicari-cari ketika aku masih hidup karena jadi hukum. Kalau buhan ikam langgar, buhan ikam lang kasihan. Nah, paham lah. Itu tadi. Ada riwayat lain Nabi mengatakan sesungguhnya umat terdahulu binasa gara-gara apa? Kathratu masailihim waqtilafihim ala anbiyaihim. Gara-gara banyak betakun lawan nabi-nabinya. Nitil men betakun. Pernah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya tuh. Dan akhirnya setelah betakun banyak dijawabkan nabi terdahulu, kadang kau menggawi juga. Akhirnya bertolak belakang lawan perintah. Binasa di sisi Allah akhirnya orang tadi. Nah, itu kada hendak terjadi di zaman Nabi. Nabi kada hendak terjadi itu di kalangan sahabat. Sehingga Nabi wanti-wanti sakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhatu anha. Allah sengaja mendiamkan beberapa hukum bentuk kasih sayang dan bukan Allah kada ingat. Sengaja Allah kada tentukan hukumnya. Fala tabhatu anha. Jangan ikam nitil takunakan. Kalau pina diwajibakan ikam nang lo cut. Kira-kira bisa dipahami. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Ini isya landung lah. Jadi cepat benar waktunya tuh jam 10 sudah. Ada apa-apa. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqamah duduk di majelis ilmu, semangat menuntut ilmu agama sehingga menjadi orang-orang yang insya Allah diridhai oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qatri qanda wa dakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.